wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hikmat, hidayah yang telah dikaruniakannya kita dapat berkumpul mengikuti pembelajaran hari ini pada mata kuliah pendidikan agama Islam dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita memberi salam beserta sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya yang selalu mengikuti atau patuh terhadap ajarannya dan ilmunya hingga hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa-siswi yang baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi dengan berat hati belum bisa bertatap muka. Dengan keadaan seperti ini, Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap bersyukur bahwa insya Allah semua ini, dibalik semua keadaan ini pasti ada hikmahnya. Nah, semoga kalian selalu dilindungi Allah dimanapun kalian berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk pada materi, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu sudah share ya materinya di grup kelas. Silahkan dibuka dan dipahami juga. Bisa juga dilihat di link channel YouTube-nya apabila belum bisa buka grupnya. Nah, jangan lupa juga untuk absen di setiap pertemuan ya, karena absen itu salah satu ketuntasan nilai untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dalam hal ini Ibu akan sedikit menyampaikan terlebih dahulu tentang Allah sudah mengatur tentang makanan dan minuman yang haram. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan semua kebutuhan kita atau manusia sebelum kita diciptakan. Allah telah menyediakan banyak makanan di muka bumi ini untuk kita. Dari sekian banyak makanan, orang beriman pasti akan memilih makanan yang halal. Sedangkan orang yang mengonsumsi makanan yang haram, berarti dia telah melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi manusia. Sebaliknya juga, Allah telah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat atau keburukan bagi manusia. Nah, tujuannya ini adalah untuk menjauhkan kita dari keburukan yang merusak kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh dan pikiran dan jasad manusia. Nah, dalam hal ini Ibu akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan halal dan haram. Yang ketiga, menunjukkan dalil dari makanan halal dan makanan yang haram. Nah, sebelum masuk ke materi inti, ada kisah dari seorang pemuda yaitu Idris. Dia adalah seorang pemuda yang berjalan menyusuri sungai. Tiba-tiba ia menemukan sebuah buah delima di sungai tersebut. Lalu ia mengambil dan memakannya. Tetapi sesudah dia memakannya, dia baru teringat bahwa makanan ini belum tentu halal untuknya. Lalu dia mencari keberadaan si pohon dan kebun si pemilik buah delima tersebut. Sampainya di tempat pemilik buah delima tersebut, dia bertanya kepada pemilik buah tersebut, "Saya sudah memakannya. Apakah Anda menghalalkannya bagi saya dan meridhoinya?" Nah, tetapi si pemilik buah delima tersebut menjawab, "Tidak semudah itu. Kamu harus menjaga, membersihkan kebun saya selama 1 bulan. Itu adalah syarat bagi kamu untuk bisa
membuat makanan jadi halal. Idris pun, beliau pun menyetujui untuk mengikuti syarat tersebut. Setelah 1 bulan, dia kembali lagi kepada sang pemilik buah delima tersebut, lalu bertanya, apakah Anda sudah menghalalkannya bagi saya? Tetapi di sisi lain, si pemilik buah delima tersebut menjawab, tidak semudah itu, ada satu syarat lagi yang harus kamu jalankan. Nah, syarat itu adalah menikahi putri dari si pemilik buah delima ini. Tetapi si pemilik bilang kalau putrinya itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Beliau pun terdiam. Lalu demi mencapai si makanan itu menjadi halal, dia menyetujui syarat dari si pemilik buah tersebut. Lalu ia menikahi putrinya. Tetapi sesampainya dia diantar oleh sang pemilik buah tersebut, ternyata putri dari pemilik tersebut tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak lumpuh. Dia adalah putri yang sangat cantik, lagi hampir sempurna. Jadi dia itu si pemilik buah tersebut sengaja untuk membohongi Idris, yang katanya demi persyaratan tadi sang pemilik kebun tidak rela melepas Idris begitu saja, seorang pemuda yang jujur dan menjaga diri dari makanan yang tidak halal. Jadi di sini kesimpulannya, Idris sangat bersikeras untuk tidak memakan makanan yang halal. Nah, dari sini ibu menyuruh kalian untuk meringkas atau mencari hikmah dari kisah yang sudah diceritakan tersebut. Nah, kita masuk ke bab 10, makanan halal dan haram. Yang pertama adalah pengertian dari makanan halal dan makanan yang haram. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Coba sekarang anak-anak buka Al-Qur'annya dan coba baca barengan bersama ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razzaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, dalam Quran surat ini Allah telah memberikan 2 syarat makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama itu halal. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua itu thayyib, baik, mengandung nutrisi yang baik, bergizi, juga menyehatkan. Nah, selain 2 syarat tersebut, makanan ini tidak hanya makanan yang mengenyangkan, tetapi harus melalui 2 syarat yang tadi, yaitu halalan dan thayyiban. Adapun halalnya makanan meliputi 3 kriteria berikut. Yang pertama, halal dari segi wujud atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dari segi cara mendapatkannya, yaitu makanan itu didapatkan secara halal, tidak hasil mencuri, tidak hasil merampok, tidak hasil korupsi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Nah, dalam hal ini cara disembelih masih termasuk dengan cara proses pengolahan, harus dengan ketentuan syariat Islam. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang tidak diterangkan, maka barang itu atau makanan itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Maka kalau makanan itu kotor dan menjijikan, itu termasuk makanan yang haram. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 dijelaskan, dan yang menghalalkan yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot, tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh, tidak merusak akal, tidak merusak moral dan akidah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal, yang baik, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Nah, yang kedua adalah pengertian dari makanan yang haram. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlan atau anak panah, karena itu perbuatan yang fasik. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram yaitu 1. Bangkai, 2. Darah, 3. Daging babi, 4. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang kelima, hewan yang mati tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas. Yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot, membahayakan kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah, itu termasuk makanan yang haram. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 33, yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanmu hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang keempat, makanan yang didapatkan secara batil atau tidak benar, jalan tidak benar. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini bahwa makanan yang diperoleh dengan cara tidak benar hukumnya haram, misalkan dengan cara mencuri tadi, merampok, korupsi, memeras atau sejenisnya, itu tidak diperbolehkan, maka termasuk kepada makanan yang haram. Nah, tadi ibu sudah memberikan tugas, yaitu meringkas atau mencari hikmah dari kisahnya Idris. Nah, semua tugas dikumpulkan di grup kelas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas minuman halal dan minuman yang haram. Sekian yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.